Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM D1B1211298, mahasiswi dari Universitas Megarizky. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang retail farmasi. Selamat menyaksikan. Retail adalah suatu bisnis yang menjual produk atau jasa kepada konsumen individu atau konsumen akhir untuk digunakan sendiri atau tidak dijual kembali. Retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep dan ada uang maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Contoh retail konvensional di bidang kefarmasian: apotik, toko obat atau apotik modern. Apotik adalah suatu jenis bisnis eceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat dan bahan obat serta perbekalan kesehatan. Apotik juga merupakan tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotik memiliki dua kegunaan, yaitu dalam memberi pelayanan kesehatan serta dalam persaingan atau bisnis. Apotik juga dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker. Selanjutnya, toko obat. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh. Kompetisi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi dalam industri ini terutama didorong oleh strategi harga dan skala ekonomi. Bagaimanapun, secara internasional, jaringan waralaba toko obat modern yang akhir-akhir ini memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia membawa konsep-konsep baru dalam bisnis retail produk farmasi. Keunggulan kompetitif para retail produk farmasi. Yang pertama, strategi harga. Strategi harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Yang kedua, kualitas pelayanan.
Kualitas pelayanan adalah tindakan dan kemampuan karyawan dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada konsumen, sesama karyawan maupun pimpinan perusahaan. Strategi rentang produk atau strategi produk adalah hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pebisnis. Selain strategi pemasaran, secara keseluruhan produk meliputi barang yang dijual, merek, logo, pelayanan jaminan, dan hal lainnya yang merupakan atribut produk. Yang keempat, strategi situs. Rencana bisnis strategi jangka panjang yang menunjukkan cara membuat dan mengembangkan kehadiran online perusahaan yang mengikuti strategi pengembangan bisnis. Contoh pasar retail farmasi di Indonesia yaitu PT Kimia Farma Apotik, merupakan anak perusahaan yang dibentuk oleh PT Kimia Farma untuk mengelola apotik-apotik milik perusahaan yang ada. Penambahan jumlah apotik yang terus dikembangkan merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memanfaatkan momentum pasar bebas, di mana pihak yang memiliki jaringan luas seperti Kimia Farma akan diuntungkan. Apotik Kimia Farma melayani beberapa jenis pelayanan, yaitu penjualan langsung, pelayanan resep dokter, penyediaan, pelayanan praktik dokter, optik, serta pusat pelayanan informasi obat. Baiklah, hanya itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih untuk waktunya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.